Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komanggar Soraman Dharmawangsa, dari absen 7, kelas 1142. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai politik etis atau politik balas budi. Jadi, politik etis atau politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyebutkan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putra. Politik etis sendiri pertama kali muncul di tahun 1890 sebagai bentuk desakan golongan liberal kepada parlemen Belanda. Mereka memandang bahwa Belanda sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Politik etis rupanya didukung pula oleh pemerintah Belanda. Ratu Belanda, Wilhelmina, pernah menyebut dalam pidato negara di tahun 1901 bahwa negara Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian menyusun kebijakan baru bagi daerah jajahan yang dirangkum dalam program Trias van Deventer yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu edukasi, irigasi, dan imigrasi. Irigasi yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kemudian imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Kemudian edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi, mengapa politik etis ditetapkan di Indonesia? Karena adanya desakan dari para politikus di Belanda, terutama kaum liberal dan borjuis seperti Peter Brofsov dan Van Deventer, yang menganggap bahwa Belanda telah mengambil keuntungan besar sejak diterapkannya sistem tanam paksa maupun sistem pemerintahan kolonial lainnya yang tentunya dapat membuat penduduk pribumi semakin menderita. Oleh karena itu, mereka menginginkan pemerintah Belanda untuk melakukan upaya balas budi kepada masyarakat Indonesia guna mengembalikan sistem perekonomian dan meningkatkan taraf hidup. Jadi, hubungannya yaitu sejak diberlakukannya sistem politik etis, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan dan juga kemajuan terutama pada bidang pendidikan. Adanya program pendidikan membuat bangsa Indonesia untuk dapat berpikir lebih maju dan bagaimana memperjuangkan suatu kemerdekaan tanpa jalan perang seperti di masa silam. Keuntungan di bidang pendidikan yaitu banyak melahirkan tokoh cendekiawan lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh cendekiawan atau golongan terpelajar bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi dan perang kemerdekaan Indonesia. Jadi, sekian dari materi tentang politik etis yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.